Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan Gambar Pemula Channel. Teman-teman, kali ini seperti biasa saya akan menggambar dan juga akan menceritakan sosok pahlawan wanita yang berjuang dan melawan penjajah. Siapakah dia? Dia adalah Cut Nyak Dien, pahlawan dari Aceh. Tapi seperti biasa, sebelum saya ceritakan, teman-teman cari posisi yang nikmat supaya menonton dan mendengarnya nikmat. Oke lah, mari kita ceritakan. Cut Nyak Dien dilahirkan, sebentar, saya lupa belum intro video dulu. Jadi sebelum kita ke cerita itu, harus intro video dulu. Ya, walaupun intro videonya penuh dengan filosofis ini. Dan selamat menikmati intro video. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar wilayah 6 Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia, seorang ule balang 6 Mukim. Teman-teman, saya akan jelaskan sedikit mengenai Ule Balang. Ule Balang adalah kepala pemerintahan dalam Kesultanan Aceh yang memimpin sebuah daerah. Kalau struktur pemerintahan Indonesia sekarang, yaitu wilayahnya setingkat kabupaten. Biasanya pemegang jabatan Ule Balang digelari Teku untuk laki-laki dan Cut untuk perempuan. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Pada masa kecilnya, ia memperoleh pendidikan di bidang agama dan di bidang rumah tangga yang diajarkan oleh orang tuanya dan gurunya. Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik, banyak laki-laki yang suka padanya dan berusaha untuk melamarnya. Kemudian, pada usia 12 tahun, ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga pada tahun 1862. Teku Cek Ibrahim Lamnga adalah seorang putra dari Ule Balang Lamnga 13, dan keduanya dikaruniai satu anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama, sekitar tahun 1873 sampai 1874, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin oleh Johan Rudolf Kohler. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali bersorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak. Namun pada tahun 1874 sampai 1880, daerah 6 Mukim dapat diduduki Belanda setelah penaklukan pada tahun 1873 oleh Jenderal Van Swieten. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Hal inilah yang menyebabkan Cut Nyak Dien bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya mengungsi pada 24 Desember 1875. Dan suaminya bertempur untuk merebut kembali daerah 6 Mukim. Ketika suaminya bertempur di Gletarum, ia tewas pada 29 Juni 1878 yang membuat Cut Nyak Dien marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien dan Teku Umar menikah. Pada awalnya Cut Nyak Dien menolak, namun karena Teku Umar mempersilahkan untuk ikut bertempur dalam medan perang, akhirnya Cut Nyak Dien menerimanya, dan keduanya pun dikaruniai seorang putri yang diberi nama Cut Gambang. Hal ini meningkatkan moral, semangat, dan perjuangan Aceh melawan Belanda, dan perang dilanjutkan secara bergerilya, begitu pula dikobarkan perang Fisabilillah. Ketika Teku Umar dan Cut Nyak Dien melawan Belanda, banyak hal yang merugikan Belanda, seperti pergantian Jenderal Van Swieten yang digantikan oleh Johannes Lodewijk Jacobus Hubertus Pel. Ya, itulah jenderal yang menggantikan Jenderal Van Swieten. Kemudian dengan cepat dia terbunuh, dan saat itulah pasukan Belanda berada pada kekacauan karena Dien dan Umar terus menekan Belanda, sehingga Belanda terus-menerus mengganti jenderalnya. Unit Mercausi. Ini dibaca aja ya teksnya. Nah, unit itu lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Hertz memanfaatkan kekuatan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan. Hal ini yang membuat rencana Teku Umar diketahui oleh Belanda, dan hal ini pula yang membuat Teku Umar gugur ditembak peluru. Perlawanan pun dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien di pedalaman
melabuh bersama pasukan kecilnya dan mencoba untuk melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901. Selain itu, Cut Nyak Dien semakin tua, matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok. Dan jumlah pasukannya pun terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Anak buah Cut Nyak Dien yang bernama Pang Laot melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena dia merasa iba terhadap keadaan Cut Nyak Dien. Namun hal ini berakibat pada penyerangan Belanda terhadap markas Cut Nyak Dien. Saat penyerangan Belanda, mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Dien yang sedang sakit-sakitan itu berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun usaha itu bisa dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien pun tertangkap. Sedangkan anaknya Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ibu dan ayahnya. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya pun mulai berangsur membaik. Namun Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena Belanda masih takut dan khawatir bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat baru kepada rakyat Aceh karena masih banyak pejuang yang belum tunduk kepada Belanda. Setelah dibawa ke Sumedang bersama tahanan politik Aceh lainnya, Belanda melarang untuk mengungkapkan identitas dari Cut Nyak Dien. Ia ditahan bersama ulama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli agama Islam, sehingga Cut Nyak Dien dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Makamnya pun baru ditemukan pada tahun 1959. Berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan, Ibu Perbu diakui Presiden sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei. Itulah teman-teman, seorang pejuang perempuan yang mempunyai lika-liku perjuangan yang sangat mengharukan. Beliau beberapa kali ditinggalkan oleh suaminya dan beliau juga mengalami penyakit yang mengganggunya seperti rabun dan encok. Tapi beliau masih semangat untuk melawan Belanda. Oh ya, selain itu berkat kepahlawanannya, namanya pun diapresiasikan di beberapa hal seperti di kapal TNI yang dinamai sebagai KRI Cut Nyak Dien, mata uang rupiah sebesar 10.000 yang dikeluarkan pada tahun 1998, nama jalan, nama masjid dan museum. Dan inilah hasil gambar Cut Nyak Dien, karya gambar Pemula Channel. Oke lah teman-teman, karena video dan ceritanya sudah selesai, maka saya akan tutup videonya. Di sana gunung, di situ gunung. Hehe, bercanda teman-teman. Intinya teman-teman like dan subs channel ini. Dan seperti biasa juga, saya selalu memberikan gratis untuk berkomentar sebagai masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.